Asiyah binti Muzahim adalah nama seorang perempuan yang hidup di masa Fir'aun berkuasa. Di tengah berkembangnya kezaliman, kemaksiatan, dan kemusyrikan yang dipimpin oleh Fir'aun, Asiyah tumbuh menjadi perempuan yang memegang teguh keimanannya. Asiyah adalah seorang anak perempuan yang cantik jelita, berkepribadian lembut, dan berbudi pekerti yang luhur. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah desa di pinggiran Mesir. Meskipun demikian, keluarga ini merupakan keluarga yang menjalankan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang hanif, lurus, hanya beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar mengenai kecantikan dan kelembutan perilaku Asiyah terkenal ke seantero negeri Mesir, hingga sampai kepada Fir'aun yang saat itu menjadi penguasa Mesir. Ketika istrinya meninggal, maka Fir'aun mengutus pengawalnya untuk meminta Asiyah menjadi istrinya. Awalnya Asiyah menolak permintaan ini, karena dia tidak mau menjadi istri orang yang zalim dan pemimpin kemusyrikan. Mendapat penolakan tersebut, Fir'aun murka. Kedua orang tua Asiyah ditangkap dan disiksa. Tidak sanggup melihat penderitaan kedua orang tuanya, Asiyah akhirnya menyerah. Ia mau menjadi istri Fir'aun, namun dengan beberapa syarat. Syarat tersebut adalah kedua orang tuanya dibebaskan dari siksaan tersebut. Lalu Asiyah meminta kedua orang tuanya dibuatkan sebuah rumah yang lengkap dengan perabotnya. Dan yang ketiga, Asiyah meminta orang tuanya mendapat jaminan untuk keselamatan, kesehatan, makan, dan minumnya. Sebagai seorang yang sangat berkuasa saat itu, Fir'aun mudah saja memenuhi syarat dari Asiyah tersebut. Sehingga resmilah Asiyah menjadi istri Fir'aun. Dan rupanya Fir'aun sangat menyayangi Asiyah. Namun sebaliknya bagi Asiyah, meskipun kini hidup dalam berbagai macam kemewahan dan kesenangan dunia sebagai seorang istri raja, Asiyah tidak terlena dengan semua itu. Asiyah tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah tidak mau tergoyahkan keimanannya dengan kenikmatan dunia yang sesaat itu. Asiyah juga berdoa memohon kepada Allah agar kehormatannya terjaga dari orang-orang yang kafir, termasuk dari Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Asiyah ini. Suatu saat Fir'aun bermimpi bahwa kelak kekuasaannya akan terancam oleh laki-laki yang datang dari Bani Israel. Ketakutan akan mimpinya tersebut, maka Fir'aun memerintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuannya dengan kuasanya. Asiyah binti Muzahim ditakdirkan menjadi ibu asuh seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi seorang nabi. Ketika Asiyah sedang berada di taman kerajaan yang terdapat aliran sungai yang tenang dan jernih, dia dikagetkan akan adanya sebuah peti yang terapung tenang di permukaan sungai. Bersama para dayangnya, Asiyah mengambil peti tersebut, dan didapatinya seorang bayi berada di dalam peti tersebut. Bayi laki-laki itu sangat lucu dan menggemaskan, sehingga membangkitkan naluri keibuan di dalam diri Asiyah. Ia pun ingin memelihara bayi tersebut. Mengetahui adanya bayi laki-laki di istananya, Fir'aun murka. Fir'aun ingin membunuh bayi tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh para pengawalnya atas semua bayi laki-laki Bani Israel. Namun Asiyah membela bayi tersebut. Ia dengan lemah lembut membujuk Fir'aun agar mau menerima anak tersebut sebagai anak angkat mereka. Akhirnya, lambat laun Fir'aun pun mau menerima permintaan istrinya tersebut, karena rasa sayangnya pada Asiyah.
Jadilah bayi laki-laki mungil dan lucu tersebut jadi anak angkat Fir'aun dan Asia. Asia sendiri yang mengasuh dan membesarkan bayi tersebut. Asia juga yang langsung memberikan pengajaran pada bayi laki-laki tersebut. Bayi laki-laki itu adalah Musa, yang kelak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan pada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya dalam sebuah peti di aliran sungai, hingga sampai di istana Fir'aun dan dirawat oleh keluarga Fir'aun, sehingga Nabi Musa selamat dari ancaman pembunuhan yang diperintahkan oleh Fir'aun terhadap semua bayi laki-laki Bani Israel. Nabi Musa kecil tumbuh di istana Fir'aun. Meskipun demikian, Nabi Musa terjaga dari kemaksiatan dan kemusyrikan yang berkembang di Mesir. Karena Nabi Musa diasuh langsung oleh Asia, yang mengajarkan tauhid, memupuk keimanan, dan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa terjaga dengan ajaran agama yang hanif. Masya Allah, sungguh rencana dan takdir Allah sungguh luar biasa. Asia selalu membela Nabi Musa. Beliau menyayanginya sebagaimana seorang ibu menyayangi anaknya. Ketika tingkah laku Nabi Musa yang masih kecil membuat marah Fir'aun, Asia selalu membela dan membujuk Fir'aun untuk memaafkannya. Asia juga yang menyarankan Nabi Musa untuk pergi meninggalkan Mesir ketika Nabi Musa berselisih dengan penduduk Mesir. Ketika akhirnya Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asia menyambut dakwah Nabi Musa alaihissalam tanpa ragu, meskipun ia harus berhadapan dengan kemarahan suaminya sendiri, Fir'aun. Ketika itu Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan, dan dia memerintahkan seluruh pengawal dan penduduk Mesir untuk menyembahnya. Asia menolak mengakui dan menyembah Fir'aun sebagai Tuhan, sebagaimana yang dilakukan sebagian besar rakyat Mesir pada saat itu. Asia tetap memegang teguh keyakinan dan keimanannya bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman dan kebengisan Fir'aun semakin hari semakin menjadi-jadi. Semua orang yang tidak mau menyembahnya disiksa dan dibunuh, termasuk orang-orang terdekat Asia. Hingga akhirnya Asia sudah tidak tahan melihat kezaliman Fir'aun. Asia melaknat Fir'aun dan tidak mau lagi menjadi istri Fir'aun. Ia lebih memilih syahid mempertahankan keimanannya. Fir'aun marah. Ia kemudian menyiksa istri yang dicintainya itu. Ia siksa karena istrinya tidak mau menyembahnya sebagai Tuhan. Asia diikat di batang kayu, lalu kemudian diseret di bawah terik matahari. Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk mencambuki Asia. Fir'aun bersikeras menyuruh Asia menyembahnya. Kalau tidak, siksaan terus dilakukan. Tapi iman Asia sedikit pun tidak tergoyah. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Asia hanyalah kalimat munajat kepada Allah. Kalimat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah beratnya siksaan itu, Asia senantiasa berdoa kepada Allah untuk dibuatkan rumah di surga. Dan Allah mengabulkannya. Allah tampakkan rumah untuknya di surga. Maka tersenyumlah Asia. Hal ini menyebabkan Fir'aun dan pengawalnya heran dan bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang mendapat siksaan berat seperti itu bisa tersenyum? Akhirnya tibalah saat-saat terakhir Asia di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa wanita mulia dan suci dan salihah itu, dan menaikkan derajatnya menuju rahmat dan keridhaan Allah. Berakhirlah siksaan dan penderitaan di dunia, siksaan dari suami yang zalim dan kafir. Asia syahid dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak kalangan laki-laki yang mencapai kesempurnaan. Adapun dari kalangan perempuan, tidaklah mencapai kesempurnaan kecuali Asia istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda,
Wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Hadis riwayat Ahmad. Kisah Asiyah binti Muzahim disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.